Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak semuanya. Semoga kabarnya baik semua ya. Semoga tetap sehat, semangat, antusias dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu Bapak akan menyebutkan dua kompetensi dasar materi yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama itu 3.7 mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua itu 4.7 menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang didengarkan atau dibaca. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita membahas apa itu puisi dan apa saja unsur-unsur pembangunnya. Nah, langsung saja Bapak jelaskan. Nah, bisa kalian lihat di PowerPoint, puisi merupakan salah satu karya sastra yang cukup digemari oleh banyak orang. Karya sastra yang satu ini berisi ungkapan hati atau pendapat dari penciptanya. Banyak makna yang ditimbulkan dari apa-apa yang ditulis oleh penyair tersebut. Di Indonesia kita memiliki banyak nama penyair puisi yang telah menghasilkan karya-karya fenomenal dan terkenal. Sebut saja pada era terdahulu itu seperti Chairil Anwar, atau pada masa perlawanan seperti Biji Tukul yang menentang Orde Baru. Ada juga W.S. Rendra, Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono. Adapun yang masih eksis di kalangan milenial zaman sekarang itu seperti Joko Pinurbo dan lain-lain. Nah, Bapak akan bacakan satu puisi, judulnya itu Yang Fana Adalah Waktu. Yang fana adalah waktu, kita abadi, memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga, sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu, kita abadi. Nah, puisi itu dibuat oleh Sapardi Djoko Damono pada tahun 1983 di bukunya yaitu Perahu Kertas. Banyak makna dan juga kontemplasi. Ia mempertanyakan tentang waktu yang berlalu biarlah berlalu, karena kenangan akan tetap diingatan kita masing-masing. Ia meringkasnya yang menjadi yang fana adalah waktu, kita abadi. Nah, puisi sendiri punya dua unsur utama, yaitu yang pertama unsur intrinsik, yang kedua itu unsur ekstrinsik. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu unsur intrinsik, yaitu unsur yang berada di dalam puisi itu sendiri. Nah, unsur intrinsik punya dua unsur, yaitu satu unsur batin, kedua unsur fisik. Nah, unsur batin dalam puisi merupakan unsur yang berkaitan dengan batin manusia dalam pembacaan puisi. Yang pertama, tema. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Pada puisi, sebuah tema menjadi landasan dan garis besar dari isi puisi tersebut. Jenisnya yaitu tema ketuhanan, tentang hal-hal yang mengenai kemanusiaan, percintaan, patriotisme atau sikap kepahlawanan, dan juga demokrasi. Yang kedua itu rasa atau feeling. Pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial, pengalaman, psikologi penyair, dan psikologi penyair. Nah, rasa itu seperti rasa senang, sedih, perih, atau penuh penghayatan, semangat yang bergelora, dan semacamnya. Untuk puisi tadi dibaca dengan penghayatan agar terciptanya makna puisi yang sebenarnya. Nah, yang ketiga itu nada. Yang dimaksud nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nah, nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditunjukkan penyair pada pembaca. Bisa dengan nada menggurui, mendikte, nada sombong, nada tinggi, atau seolah ingin bekerja sama dengan pembaca. Nada pada puisi tadi lebih ke nada tinggi yang seolah ingin mempertanyakan betapa berharganya waktu. Nah, yang keempat itu amanat. Pada puisi, amanat atau tujuan merupakan pesannya yang ingin disampaikan di dalam suatu puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung atau tidak langsung. Amanat ini bisa tercipta dari cara memandang kita. Tiap orang bisa jadi beda apa yang ditemukannya dalam suatu puisi. Amanat yang Bapak tangkap yaitu kita harus menghargai waktu dan memanfaatkannya sebaik-baiknya, karena waktu terus berjalan dan tak bisa terulang lagi. Lanjut, kita akan
membahas puisi kedua, Bapak akan membacakannya juga. Yang kedua, puisi kedua itu judulnya Tuti Artik karya Chairil Anwar. Antara bahagia sekarang dan nanti jurang ternganga, adikku yang lagi keenakan menjilat es artik. Sore ini kau cintaku, ku hiasi dengan susu tambah Coca-Cola. Istriku dengan dalam latihan, kita hentikan jam berdetik. Kau pintar benar bercium, ada goresan tinggal terasa. Ketika kita bersepeda, ku antar kau pulang. Panas darahmu, sungguh lekas kau jadikan darah. Mimpi tua bangka ke langit menjulang. Pilihanmu saban hari menyebut, saban kali bertukar. Besok kita berselisih jalan. Tidak kenal tahu, sorga hanya permainan sebentar. Aku juga seperti kau, semua lekas berlalu. Aku dan Tuti, tambah grit, tambah amol, hati terlantar. Cinta adalah bahaya yang lekas jadi pudar. Nah, itu Bapak bacakan tanpa penghayatan. Bisa kalian bacakan sendiri dengan penuh penghayatan. Iya. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu unsur fisik atau unsur yang berada di dalam puisi itu, yang memiliki bagian dalam puisi itu. Nah, unsur yang merupakan unsur fisik bisa ditemui jika kita menganalisis sebuah puisi. Yang pertama itu diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan penyair dalam puisinya. Puisi itu bentuk karya sastra yang padat dengan sedikit kata-kata, sehingga diksi atau pemilihan kata menjadi sangatlah penting dan krusial bagi nilai estetika puisi. Kedua itu rima, merupakan persamaan bunyi pada akhir puisi, baik di awal, tengah, atau pada akhir larik puisi. Bisa kalian lihat pada paragraf pertama itu baris 1 sampai 4 itu merupakan rima AB AB. Kemudian kita masuk ketiga, tipografi. Tipografi adalah perwajahan bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi, kiri, kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Nah, biasanya pada baris puisi tidak selalu diawali huruf besar atau kapital, serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Nah, pada puisi tadi sudah memuat mengenai tipografi. Bisa kalian lihat sendiri pada puisi tersebut. Yang keempat, citraan. Citraan atau bisa disebut imaji merupakan instrumen kepuitisan yang digunakan sastrawan pada kata, frasa, atau kalimat. Juga merupakan unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Citraan dapat dibagi menjadi 6, yaitu citraan suara atau auditif, citraan penglihatan atau visual, citraan raba atau sentuhan atau bisa disebut imaji taktil, citraan penciuman, citraan pengecap, dan citraan gerak. Nah, pada paragraf kedua baris pertama, kata goresan itu secara tidak langsung merupakan imaji suara. Untuk imaji visual terdapat pada paragraf pertama baris ketiga, penyair melihat sendiri hal berupa susu dan Coca-Cola. Kalau untuk imaji sentuhan atau taktil itu terdapat pada paragraf kedua baris ketiga dan keempat. Itu merupakan contohnya. Untuk citraan lain seperti penciuman, pengecap, dan gerak bisa kalian cari dan cermati pada puisi Chairil Anwar tersebut. Nah, bisa kalian cermati sendiri. Nah, beberapa macam majas yang sering digunakan pada puisi, misalnya litotes, ironi, sinokdek, personifikasi, dan lainnya. Nah, pada puisi tadi bisa kalian cermati sendiri ya. Nah, yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Nah, untuk yang keenam, kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji atau citraan. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan citraan tadi. Nah, biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Contohnya di paragraf keempat pada baris keempat, penyair memunculkan banyak interpretasi pada pembaca puisi. Nah, kita masuk ke unsur utama puisi yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik atau unsur yang berada di luar puisi itu. Nah, yang pertama itu unsur biografi. Unsur biografi adalah unsur yang berkaitan dengan latar belakang penyair. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalnya penyair yang berasal dari keluarga kurang mampu harus membuat suasana dengan diksi mengenai kegetiran hidup.
Ketika membuat puisi yang isinya mengisahkan tentang kesulitan ekonomi, begitu pula puisi dengan tema lainnya. Yang kedua itu unsur sosial. Unsur sosial merupakan unsur yang sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi tersebut dibuat. Nah, misalnya sebuah puisi dibuat ketika akhir masa Orde Baru, seperti puisi-puisi yang dibuat oleh Wiji Tukul. Puisi tersebut akan menggambarkan kondisi masyarakat yang sedang sangat kacau atau mengandung sindiran-sindiran terhadap pemerintah. Nah, yang ketiga itu unsur nilai. Unsur nilai yaitu unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan sebagainya. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri sehingga dapat mempengaruhi baik buruknya suatu puisi. Nah, itu saja pembahasan kita hari ini. Kita sudah belajar tentang unsur intrinsik yang berupa unsur batin dan unsur fisik. Ada juga tadi kita belajar tentang materi unsur ekstrinsik puisi. Nah, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Semoga apa yang Bapak sampaikan punya manfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Itu saja anak-anak, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.